Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Putar Pratama dengan NIM B1B123023030. Di video kali ini kami akan menjelaskan suatu fenomena atau masalah yang terjadi di perbatasan Indonesia, di mana fenomena yang saya akan bahas ini diambil dari jurnal berjudul Potensi Konflik di Wilayah Perbatasan Darat RI dengan Perbatasan Republik Demokratik Timur Leste. Studi kasus di Kabupaten TTU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di jurnal ini membahas tentang berbagai masalah yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste atau RDTL, khususnya yang berada di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana tingkat kesejahteraan dan perekonomian penduduk di perbatasan RI dengan RDTL ini dibilang tergolong sangat rendah sampai sangat rendah, di mana kegiatan ekonomi di sana itu masih bersifat tradisional dan jauh tertinggal dibanding dengan kelompok penduduk lain di luar wilayah perbatasan. Nah, dari rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan Provinsi NTT ini ditakutkan akan berpotensi dalam menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan berpotensi terhadap munculnya konflik, di mana salah satu konflik permasalahannya itu di situ masih marak terjadi aktivitas ilegal yang dilakukan penduduk perbatasan, seperti adanya praktik penyeludupan bahan atau kebutuhan pokok dan BBM. Selain itu, aktivitas ilegal ini juga terjadi karena adanya perbedaan harga bahan-bahan kebutuhan pokok antara Provinsi NTT dengan Republik Demokratik Timur Leste yang besar kisarannya itu bahkan mencapai 3-4 kali lebih tinggi di RDTL. Permasalahan yang kedua itu ada pada persoalan tapal batas, khususnya yang terjadi di Kabupaten TTU atau Timur Tengah Utara, yang mana rakyat di sana itu saling klaim dengan penduduk Aukuse dari RDTL atau Republik Demokratik Timur Leste, di mana kedua belah pihak itu pernah bentrok pada tahun 2012 yang disebabkan karena dipicu oleh pemerintah dari RDTL yang membangun kantor dan jaringan listrik di wilayah yang ditetapkan sebagai zona bebas. Bentrokan antar penduduk ini terjadi di Desa Homeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat. Homeni Ana sendiri merupakan salah satu wilayah yang menjadi zona bebas atau unsurvey segment karena pemerintah RI dan pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timur Leste masih belum menuntaskan delimitasi kedua negara tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga itu tentang pencurian dan perlintasan ternak yang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Timur Leste. Konflik permasalahan ini biasanya kerap terjadi ketika ternak warga lokal seringkali memasuki wilayah tetangga yang kemudian ditangkap dan dipotong secara sepihak sebagai kompensasi, yang selanjutnya itu akan memicu aksi balasan serupa dari pihak yang dirugikan. Contoh permasalahannya itu pernah terjadi pada tahun 2015, di mana ternak milik penduduk Republik Indonesia itu pernah masuk ke wilayah Timur Leste, kemudian dipotong sebagian oleh warga Timur Leste itu sendiri, sehingga warga RI melakukan aksi balasan dengan menahan dan memotong ternak milik penduduk Timur Leste. Jadi, untuk mengurangi konflik yang berulang, pihak kecamatan di Timur Tengah Utara bersama aparat keamanan dan tokoh adat itu pernah melakukan upaya dalam menginisiasi pembuatan kesepakatan adat yang mengatur agar tidak ada pemotongan ternak secara sepihak dan ternak yang melintas harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harapannya dari kesepakatan ini itu dapat menekan jumlah masalah terkait ternak lintas batas, meskipun hanya bersifat himbauan yang belum mengikat seluruh penduduk di wilayah tersebut. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai konflik yang pernah terjadi di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timur Leste.
Mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.